Apa yang mendorong terjun ke politik? Kalau saya, yang pertama yang saya sampaikan bahwa politik itu kan demokrasi. Betul. Itu juga merupakan hak asasi manusia. Jadi barang siapa yang mau masuk di dalam dunia politik itu bebas, selama dia memenuhi syarat-syarat, ya, dalam kepartaian, dalam umur dan lain sebagainya. Sehingga setiap warga negara itu boleh, karena itu hak asasi ya, tidak mau dilarang. Kecuali dia mungkin satu terjerat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun, atau dia pernah menjalani hukuman tipikor, itu memang tidak boleh terjun ke politik karena itu dengan sendirinya gugur karena putusan MK ya. Tapi ada misi besar nggak sih Bang di bawah sebagai seorang lawyer, udahlah pengabdiannya dihukum gitu ya, atau ada langkah lebih yang ingin Abang sampaikan sebetulnya? Mas harus tahu bahwa antara hukum dan politik itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Dua sisi mata uang ya. Hukum itu produk politik, ya kan? Dan hukum itu panglima. Kalau negara tidak ada hukum seperti apa? Ingat, saya masuk dunia politik itu karena satu, Nusa Tenggara Timur adalah salah satu wilayah yang sangat strategis. Kalau kita bicara dari isu perbatasan, bahwa ada perbatasan dengan Australia dari Rotendao, perbatasan di Timor Leste dari TTS, TTU, Kabupaten Belu dan Malaka. Yang kedua, isu kemiskinan. NTT itu wilayah termiskin nomor 3 di Indonesia dari 37 provinsi. Yang ketiga, korupsi yang merajalela di Nusa Tenggara Timur. Ya. Yang keempat adalah bagaimana supaya mengembalikan hak-hak orang NTT, di mana dia mengejar ketertinggalan dia dengan wilayah-wilayah yang lain. Kehadiran saya adalah satu fenomena baru. Dalam artian saya sebagai daerah, yang kedua juga sebagai ahli hukum. Saya selalu statement bahwa masalah hukum di NTT hanya boleh diselesaikan oleh orang hukum, karena saya tahu caranya. NTT miskin karena salah satunya korupsi. Ini korupsi sudah sampai tingkat yang paling bawah gitu. Oleh karena itu kehadiran saya adalah tugas saya memberantas korupsi juga, penegakan hukum terhadap korupsi dan pemiskinan terhadap para koruptor di Nusa Tenggara Timur. Dan penegak hukum yang lain seperti Kapolda, Kejaksaan Tinggi maupun dari pengadilan, hakim harus punya komitmen penegakan hukum. Karena tidak, NTT tidak akan pernah bangkit. Dan isu-isu yang tadi saya sampaikan soal isu perbatasan, Indonesia ini terus terang aja identitasnya di perbatasan. Makanya daerah perbatasan harus dibangun. Mas, NTT jangan bicara yang lain. Orang minum air susah, di NTT susah masalah air. Jangan bicara dulu yang lain dulu deh. Karena NTT itu adalah sumber airnya susah. Makanya harus ada solusi, adalah sumur bor di tiap desa RT RW di Republik ini, bahkan di NTT. Wajib, karena orang kasih fasilitas, kasih air, kasih pupuk, pasti beres urusan. NTT bukan orang yang malas, orang yang semangat kerjanya tinggi. Tapi kalau tidak ada air mau kerja apa? Lalu kalau tidak ada tanaman, hewan semua mati karena tidak minum air, lalu gimana ceritanya? Makanya kehadiran saya adalah bagaimana membangkitkan, ya, semangat orang NTT. Dan yang kedua, orang NTT banyak kerja di luar NTT. Data di dalam dan luar negeri ada 1,2 juta orang NTT kerja di luar, karena di NTT tidak ada tempat kerja, tidak ada investor, tidak ada lapangan kerja. Makanya kasus tidak pidana perdagangan orang paling tinggi salah satu di Nusa Tenggara Timur. Ini salah satu tugas saya. Bang, NTT kan kalau nggak salah udah ada ini ya, apa, pemekaran ya, udah ini. Kalau Abang masuk di dapil apa? Nah, sampai saat ini NTT masih belum ada pemekaran. Masih mungkin diajukan di prolegnas, tapi sampai saat ini masih Nusa Tenggara Timur. Belum ada pemekaran. Apa yang Abang sampaikan kepada masyarakat NTT untuk kemajuan NTT? Ya sebenarnya salah satunya PAD NTT itu tidak bisa mengcover karena PAD terlalu kecil. Terlalu kecil. Yang kedua, kehidupan Nusa Tenggara Timur itu tergantung dari APBN dan bantuan dari kementerian. Makanya harus itu kita sebagai putra daerah, teman-teman yang diaspora yang bekerja di luar NTT, yang saat ini yang sudah hidup sukses, yang hidupnya sudah sebagai investor, pengusaha, ayo mari sama-sama kita bangun ini dari daerah dan pusat. Potensi cukup bagus Bang? NTT ini potensi cukup bagus dari pertanian, peternakan, perkebunan, bahkan pariwisata. Salah satu daerah di NTT di daerah Labuan Bajo sudah menjadi pariwisata premium. Artinya Nusa Tenggara Timur itu tidak kalah-kalah jauh dari daerah lain. Tetapi pengelolaannya itu, pengawasannya itu, dan monitor pusat itu harus kepada Nusa Tenggara Timur untuk mengejar ketertinggalan dia. Karena daerah di sudut sana, di selatan Indonesia sana sangat tertinggal, Mas. Nah, saya sebagai putra daerah harusnya sebenarnya dunia hukum sudah cukup. Tapi saya kenapa ikut terjun ke dalam? Salah satu tugas saya sebagai putra daerah dan punya kemampuan di bidang intelektual di hukum, baik pertahanan dan juga punya koneksi dan connecting cukup kuat di nasional. Saya rasa saya mampu untuk bisa membawa NTT mengejar ketertinggalan. Oke? Thank you.